Ketika bangsa Indonesia atau penduduk pedesaan mencoba untuk membuat celengan, menggunakan celengan sebagai tempat menyimpan uang untuk suatu ketika apabila sudah terkumpul dapat dibelanjakan, anak-anak Eropa dan orang Eropa pun memiliki celengan yang sama. Akan tetapi celengan-celengan uang yang ada di Eropa, produksi Eropa, adalah celengan yang terbilang canggih pada saat itu. Buatan pabrik-pabrik tertentu yang memang memproduksinya secara massal. Bahkan di antara celengan-celengan tersebut terkesan lucu, bahkan terkesan menghibur untuk orang-orang tertentu. Seperti celengan ini kita temukan. Celengan ini adalah celengan seseorang orang negro yang menadahkan tangannya. Koin yang akan ditabung cukup diletakkan di telapak tangannya, kemudian secara otomatis telapak tangannya terangkat untuk melemparkan atau memakan koin tersebut tersebut. Alhasil koin tersebut masuk ke dalam mulutnya dan menjadi uang di dalam celengan. Celengan jenis ini ada dua yang kita lihat. Pertama celengan orang negro di sini, kemudian sebelah sana negro tanpa topi. Negro yang memakai topi yang tinggi sekali, biasa topi yang seperti dipakai oleh bangsawan Inggris atau pemuda-pemuda Inggris pada abad yang lalu hingga pertengahan abad ke-20 ini. Nah, negro tersebut sama prosesnya, yaitu uang yang akan ditabung diletakkan di tangannya, dari sana dia akan memakan uang tersebut. Di samping itu kita pun mengenal celengan seperti ini juga. Ini pada zaman yang lebih akhir, tidak setua celengan itu. Celengan negro yang memakan uang. Celengan jenis ini pada zaman yang lebih akhir, yaitu pada sekitar tahun 1920 hingga 1930-an. Celengan ini adalah berbentuk suatu dramatisasi, yaitu seorang pemain sirkus dengan anjing dan dengan tong. Tong di sana adalah tempat menyimpan uangnya. Jadi uang koin cukup diletakkan di mulut anjing peliharaan tersebut, dan anjing tersebut dengan suatu gerakan dapat melemparkan uang tersebut melewati lingkaran yang dibuat oleh si pemain sirkus badut, dan akhirnya uang tersebut jatuh ke dalam tong. Begitulah cara menyimpan uang ke dalam tong di sana. Adapun di sini kita dapat melihat seorang dokter gigi dengan pasiennya. Uang cukup kita selipkan di saku sang dokter gigi sebelah kiri, dan secara otomatis, secara mekanis uang tersebut akan terlempar dan masuk ke dalam celengan. Disitulah kita dapat melihat unsur menghibur daripada sang celengan dibuat di Eropa. Sayangnya celengan jenis ini sekarang tinggal hanya sedikit dan menjadi sangat langka. Celengan dari Eropa bentuk lainnya yang berupa dramatisasi adalah demikian. Celengan seorang pemburu dengan seorang penembak dengan sasarannya yaitu pesakitan. Seperti itu kira-kira. Dan uang cukup diletakkan di atas laras, dan dengan satu gerakan tertentu sang penembak akan menembakkan uang tersebut sehingga masuk ke dalam lemari yang ada di depannya. Itu adalah celengan yang seperti kita katakan tadi cukup lucu, dan orang selalu terpanggil atau merasa ingin melihat gerakan tersebut sehingga dia meletakkan uang di atas laras senapan tadi. Kemudian ada lagi jenis celengan berupa kotak sandiwara. Ini yang berasal dari negeri Belanda juga.
Kota sandiwara semacam ini adalah celengan sekitar tahun 1930-an. Caranya adalah dengan meletakkan uang ke dalam kotak sana, dan kemudian uangnya meluncur begitu saja ke dalam celengan. Terakhir adalah celengan berbentuk kotak. Yang berbentuk kotak ada dua jenis. Yang pertama berbentuk peti di sini, peti mini, dan dapat dibuka dengan kunci tertentu, serta berbentuk brankas mini. Yang berbentuk brankas mini adalah peninggalan dari sekitar tahun 1920-30-an, sedangkan yang berbentuk peti yang memakai kunci berasal dari sekitar tahun 1950-an. Gaya celengan Eropa senantiasa mengundang senyum, dan gaya mereka selalu membuat kita tertarik untuk menyimpan uang di dalamnya. Budaya yang berbeda menyebabkan suatu celengan tampil lebih dinamis daripada celengan yang kita bicarakan pada awal-awal tadi, yaitu celengan diproduksi dalam negeri. Bagian di antaranya dapat kita temukan di Museum Ganesha dalam komplek Hawaii Water Park Malang.